Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hadir semuanya? Ada yang sakit siapa? Oke, baik. Kita langsung saja mulai ke pembelajaran hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kelas informatika. Kita masuk ke materi baru, yaitu materi tentang kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, disingkat AI. Ada yang pernah dengar AI? Ada yang pernah pakai? Apa coba kalian pernah pakainya apa ya? ChatGPT ya. ChatGPT, Gemini, terus apa lagi? Copilot, terus ada lagi? DeepSeek. Oke. Nah, itu salah satu contoh-contoh AI. Nah, kali ini kita akan coba bahas sebetulnya apa sih AI itu. Nah, bagaimana mengoperasikan atau mengaplikasikan AI itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke materi pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial AI. Kita masuk ke sejarah dan definisinya. Nah, di sini AI ada beberapa definisi, tapi saya akan tampilkan salah satu yang paling penting aja. Nah, oke, kita mulai dari sejarahnya dulu. Sejarah AI, nah, diperkenalkan tahun 1956 oleh John McCarthy. Nah, didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa menciptakan mesin cerdas. Jadi AI itu awalnya dia adalah ilmu untuk membuat mesin cerdas. Kan dulu itu membuat mesin ya hanya mesin mekanik, misalnya mesin bor atau mesin pabrik. Nah, para ilmuwan kepikiran buat mesin, tapi mesinnya itu cerdas, bisa berpikir seperti manusia. Nah, kemudian Russell dan Novick mengklasifikasikan AI, membagi AI ke dalam berpikir atau bertindak seperti manusia dan berpikir atau bertindak rasional. Artinya mesinnya bisa berpikir layaknya manusia. Nah, kemudian AI bukan secara otomatisasi. Jadi bukan cuma mesin yang tiba-tiba otomatis menghasilkan sesuatu, tetapi sistem yang adaptif, bisa menyesuaikan, yang mampu belajar, menalar, dan mengambil keputusan. Jadi bahkan mesinnya tidak hanya tinggal langsung pakai, tapi dia juga bisa belajar layaknya manusia. Nah, berikutnya ada evolusi AI. Jadi AI atau kecerdasan artifisial mengalami evolusi atau perubahan-perubahan. Nah, yang pertama itu ada era simbolik. Era simbolik itu berbasis aturan atau logika yang eksplisit. Maksudnya, AI era simbolik ini adalah AI tahap awal. Artinya masih perlu perbaikan-perbaikan. Nah, belum sempurna ya seperti sekarang. Jadi masih era simbolik istilahnya. Nah, kemudian machine learning. Machine learning artinya apa? Bahasa Indonesianya? Machine learning. Nah, mesin belajar. Jadi pembelajaran mesin. Jadi mesinnya itu bisa belajar. Kayak anak kecil gitu ya, balita itu kan bisa belajar itu. Ketika orang tuanya ngomong, dia ikutan ngomong gitu kan, meniru apa yang diucapkan. Nah, persis AI itu sistemnya dia meniru anak kecil. Jadi machine learning itu algoritma belajar dari data, dari apa yang diucapkan atau apa yang dimasukkan ke mesin tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, deep learning. Deep learning itu jaringan saraf tiruan, big data, GPU atau TPU, dan komputasi masif. Oke, mungkin ini masih rumit ya di kepala kalian. Intinya deep learning itu AI, kemudian kode yang dibuatnya itu meniru saraf otak manusia. Nah, ilmuwan itu sampai ke situ pikirnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kategori AI berdasarkan kapabilitas. Maksudnya kemampuan AI itu seperti apa. Nah, di sini ada tiga. Ada ANI, AGI, ASI. Ini bacanya Indonesia ya. ANI itu Narrow AI, yaitu fokus pada tugas spesifik. Contohnya penerjemah bahasa. Pernah pakai Google Translate? Nah, Google Translate itu sebetulnya ada AI-nya di situ. Walaupun AI yang terkenal kan ChatGPT, tapi Google Translate juga sebetulnya ditanamkan AI juga. AI yang khusus untuk menerjemahkan bahasa. Nah, kemudian AGI atau General AI.
yaitu AI yang setara manusia, diprediksi tercapai sekitar 2040. Nah ini belum ya. Jadi AI yang sekarang kalau diibaratkan manusia itu masih balita, masih sehazen mungkin ya, enggak, maksudnya di atas hazen. Nah nanti di 2040 mungkin AI-nya itu sudah seumuran kalian, udah lebih cerdas. Nah kemudian ASI ya, super intelligence melampaui manusia 2060, mungkin sudah AI-nya itu kalau diibaratkan manusia sudah setingkat profesor. Sudah cerdas. Bayangkan ya, gimana AI ini nanti akan jadi entitas tersendiri. Mungkin seakan-akan ada manusia baru gitu yang namanya AI. Kita masuk ke kategori AI berdasarkan fungsionalitasnya, berdasarkan fungsi dari AI-nya itu. Ada 4. Yang pertama itu Reactive Machine AI, Limited Memory AI, Theory of Mind AI, kemudian Self-Aware AI. Oke, yang pertama dulu, Reactive Machine AI, yaitu tanpa memori. Contohnya IBM Big Blue, sistem rekomendasi. Oke, ini contohnya itu apa ya? Kalian pernah ini enggak? Kalau misalnya mau paket kuota, misalnya yang bintang 1, 2, 3 paket, pernah nggak kayak gitu? Nah, kan biasanya setelah kalian klik lanjut misalnya, kan biasanya di situ ada daftar pilihan 1, misalnya paket apa, 2 apa, nah, terus kalian pilih lagi, pilih 2, terus muncul lagi paket turunannya. Nah itu namanya sistem rekomendasi namanya. Nah itu contohnya ya. Jadi itu masih sederhana. Nah kemudian yang kedua itu limited memory. Nah memiliki memori terbatas, contohnya ChatGPT atau kendaraan otonom. Kendaraan otonom apa ya? Misalnya yang autopilot apa sih? Auto drive ada sih? Tesla ya. Nah itu contohnya tuh, itu limited memory. Jadi kalau memori habis mungkin nabrak kali ya. Memori habis jadi nabrak. ChatGPT juga sama. Kalian kalau pakai ChatGPT udah terlalu banyak, ya pasti akan mencapai limit. Kemudian jawabannya ya makin ngaco gitu ya, tambah apa sih? Jadi kurang pintar gitu ya. Nah itu limited memory. Kemudian theory of mind atau teori pikiran. Nah ini belum ada, tapi kemungkinan dia mampu memahami emosi dan pikiran manusia. Kan AI kan baru ini aja ya, apa yang kita masukkan. Tapi nanti AI itu bisa membaca raut wajah kalian. Jadi AI itu tahu kalian itu lagi sedih, lagi senang, atau lagi marah misalnya. Jadi sampai ke detail mikro ekspresi kalian. Jadi sudah menjadi semacam psikolog gitu ya nanti AI itu. Nah kemudian yang keempat itu adalah self-aware AI. Ini hipotesis, maksudnya apa hipotesis itu? Perkiraan kayaknya bakal ada gitu kata ilmuwan. Yaitu AI yang sadar diri, super cerdas dengan emosi atau kebutuhan. Jadi AI itu saat ini belum punya kesadaran. Dan mungkin nggak tahu dia akan punya kesadaran atau enggak. Tapi kata ilmuwan, sepertinya AI akan sadar bahwa dia itu AI. Kan kita sadar ya bahwa kita itu manusia. Nah nanti AI itu mungkin akan derajatnya menjadi satu level seperti manusia. Tapi ini cuma hipotesis gitu ya. Ramalannya ilmuwan. Contoh-contohnya, contoh aplikasi AI. Nah tadi sempat kalian sebutkan ya, ada ChatGPT, terus ada apa lagi selain ChatGPT? Gamma, misalnya DeepSeek. Nah di sini ada macam-macam nih. Ada asisten virtual, misalnya Siri atau Google Assistant. Terus chatbot tadi ya kayak ChatGPT. Terus video editing. Jenis-jenisnya tuh ada buat penulisan atau grammar, misalnya Grammarly. Apalagi ya, misalnya mesin pencari cerdas, ada Perplexity, Gemini Search. Terus desain grafis misalnya Canva tahu kan ada AI-nya ya. Nah itu Canva misalnya. Terus yang coding juga ada yang dilengkapi AI, misalnya Cursor atau GitHub Copilot dan lain-lain. Jadi AI itu tidak hanya ChatGPT, tapi semua produk-produk itu sudah hampir semuanya menggunakan AI. Nah kemudian ada komponen utama AI, yaitu ada perangkat kerasnya, ya kayak komputer ya, ada CPU, kemudian GPU, sensor, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunaknya, ya pasti ada kodenya ya, pasti AI itu dibuat dengan coding yang seperti kalian pelajari kemarin itu menggunakan coding juga, coding khusus.
Kemudian infrastruktur datanya ada big data. Big data itu jadi data pusatnya. Nih kalian kalau pakai ChatGPT, sebetulnya di pusat perusahaan ChatGPT-nya di Amerika itu ada satu gudang besar yang isinya itu otaknya AI. Nah di situ menyimpan banyak data. Makanya kenapa AI ditanya apa aja tahu kan? Terus bisa menjawab dengan dengan bahasa alami seperti manusia. Karena tidak hanya menyimpan data, tapi juga otak tersebut bisa merangkai struktur bahasa. Nah ini luar biasa ya, gimana AI itu dibuat. Ada karakteristik kecerdasan artifisial. Nah, saya persingkat aja ya. Di sini karakteristiknya apa saja? Yang pertama itu belajar dari data. Jadi AI itu belajarnya dari data yang kita inputkan. Kenapa AI itu bisa tahu semua? Karena semua data itu diinputkan ke dalam mesin AI ini. Bahkan cara menginputkannya misalnya buku-bukunya ada di perpustakaan. Kan buku kan bentuknya teks ya. Saya pinjam bukunya ya. Nah, kan buku itu kan bentuknya kertas. Gimana cara menginputkannya? Nah, jadi cara menginputkan di AI itu ada namanya sensor apa ya? Kalau kalian pernah pakai apa sih yang buat foto tuh? Yang scan, cam scanner. Nah, cam scanner tuh. Nah, menggunakan cam scanner. Nah, pakai cam scanner. Jadi setiap lembar di scan, diambil datanya gitu ya, diambil di kopas, buka lagi, terus cam scanner lagi scan lagi, pindahin lagi. Nah ini misalnya bukunya Philo gitu ya, mau dimasukin ke AI gitu. Ini punya Philo kan? Nah seperti itu contohnya. Jadi belajarnya dari data yang dimasukkan. Kemudian juga beradaptasi dan memperbaiki diri. Nah ini AI itu bisa beradaptasi dan bahkan bisa memperbaiki diri. Bahkan kode-kode yang dimasukkan sama programmernya itu AI bahkan bisa menambah sendiri. Nah makanya ada kekhawatiran dari ilmuwan gitu ya, khawatirnya AI atau misalnya robot gitu ya, suatu saat itu bisa mengoding dirinya sendiri untuk menghancurkan manusia. Nah, itu ramalannya gitu ya, sisi bahayanya AI, karena dia bisa memperbarui sendiri gitu ya, bisa bikin sendiri. Nah kemudian AI juga bisa memprediksi dan kemampuan prediksi dan algoritma. Jadi maksudnya bisa memprediksi, ya contohnya prediksi cuaca gitu kan, dengan data yang diambil misalnya pergerakan awannya atau dari warna atau suhu. Nah itu bisa memprediksi cuaca, contoh itu contohnya. Nah kemudian pengenalan pola, kemudian juga keterbatasannya itu AI tidak memiliki akal, intuisi, kreativitas, hanya bergantung pada data. Jadi emang tergantung data ya. Walaupun bentuknya itu seperti seakan-akan berpikir, tapi sebetulnya dia sangat tergantung pada data. Selanjutnya yaitu mesin cerdas versus non cerdas gitu ya. Ini bahasa halusnya non cerdas gitu ya. Karena kalau menyebutnya mesin bodoh kan gak enak. Jadi mesin non cerdas. Nah, mesin cerdas itu bisa belajar dan menyesuaikan diri. Contohnya mesin cuci pintar. Sini ada yang di rumahnya punya mesin cuci pintar. Ya kayak gimana ya mesin cuci pintar ya? Saya juga belum tahu sih. Tapi di sini contohnya mesin cuci pintar. Ya mungkin mesin cucinya bisa gini. Dosen saya pernah bilang mungkin mesin cuci cerdas itu dia bisa tahu kapan berhenti muternya. Kan mesin cuci muter ya. Dia tahu kapan waktunya berhenti. Misalnya dari sensor tingkat kekeruhan airnya. Kan air lama-lama keruh. Nah dia bisa mendeteksi ini sudah tingkat keruhnya segini. Nah dia otomatis mati misalnya. Nah itu mungkin maksudnya gitu mesin cuci cerdas. Terus asisten virtual, mobil otonom dan lain-lain. Nah kemudian ada mesin non cerdas hanya mengikuti instruksi tetap. Misalnya kalkulator ya. Nah kalkulator walaupun bisa hitung tapi dia termasuknya non cerdas karena dikendalikan sama ya manusia gitu ya yang mengendalikan. Remote TV gitu. Ada remote TV cerdas? Kalau remote TV cerdas siapa yang mencet ya? Nah, mesin cuci manual. Nah itu. Nah terus perbedaan KA dan kecerdasan manusia. Ini perbedaan AI dengan kecerdasan yang asli. Kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Nah ini bedanya.
KA atau kecerdasan artifisial itu tanpa perasaan, belajar dari data, kemudian terbatas pada pola. Terus kalau manusia itu kreatif, emosional, mampu memahami konteks, dia tahu tempat gitu ya, atau tahu diri gitu. Kalau bahasanya tahu diri gitu, manusia itu. Terus mengambil keputusan yang etis gitu, tahu mana yang pantas, mana yang enggak. Kalau AI kan nggak tahu gitu ya, tergantung data yang dia punya aja. Ini terakhir materi dari Bapak, yaitu prinsip dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial. Oke, ini prinsip dasarnya dulu berdasarkan OECD tahun 2024. Kekuatan, keamanan, keselamatan. Ini prinsip kekuatan, keamanan, dan keselamatannya. Jadi KA itu harus tangguh, aman, dan tidak berbahaya dalam berbagai kondisi normal, darurat, atau potensi penyalahgunaan. Kemudian diterapkan di semua tahap desain, pengembangan, implementasi, hingga pemeliharaan. Oke, maksudnya ini prinsip dasarnya. Tentu AI itu alat ya, sama kayak pisau itu alat, pisau. Nah, tapi kalau dipakai buat menyerang orang itu salah. AI juga sama, dia alat. Tentu bisa aja AI itu disalahgunakan, bahkan bisa untuk menyerang manusia itu sendiri. Nah, makanya prinsip dasarnya, mau secanggih apapun AI yang mau dibuat itu harus mengutamakan keselamatan ya, dan keamanan. Terus cara kerja AI, ini misalnya contohnya Google Assistant, belajar dari suara pengguna. Kan Google ada suaranya ya, bisa mengeluarkan suara, ada voice-nya. Ada apa sih mengeluarkan yang tanda speaker itu, kalau diklik keluar suaranya. Tahu nggak itu suaranya siapa? Suaranya ada itu dari mana? Jadi ada orang yang rekam, atau dia itu sebetulnya gabungan dari semua data. Gabungan dari semua data. Jadi suaranya AI itu sebetulnya suara dari banyak orang, diambil polanya ya, diambil kata-kata kata-kata suara orang itu kayak gini. Nah, jadilah suara AI gitu. Jadi bukan orang yang rekam gitu, bukan rekam satu orang, tapi dari semua suara semua orang digabung gitu ya, terus dapatlah kata-kata suaranya. Nah, terus juga cara kerjanya ada inputnya, yaitu data. Datanya itu bisa teks, bisa gambar, bisa suara, angka, atau aktivitas pengguna. Maksudnya aktivitas pengguna itu, kalian kalau pakai IG, sadar kan kalau misalnya di beranda yang muncul itu pasti konten-konten yang kalian suka. Nah, itu ya. Nah, itu ada cara kerja AI juga. Itu diambilnya dari aktivitas pengguna. Misal kalian pas lihat di search gitu ya, terus kalian klik gitu ya, klik, oh ini ada gambar menarik ya, ada video menarik, diklik. Nah, pasti besoknya IG akan merekomendasikan konten yang serupa yang kalian suka. Misalnya suka klik bank ya, pasti namanya bank semua. Nah, kayak gitu. Itu berarti dia inputnya berdasarkan aktivitas pengguna. Terus pelatihan model, ini intinya AI itu dilatih ya, ada pelatihannya. Kemudian output, nah outputnya bisa bentuknya rekomendasi, klasifikasi, atau prediksi. Kemudian keterbatasan, nah, tidak memiliki kreativitas sejati, gak kreatif sebenarnya AI itu, jadi tergantung data. Terus sangat bergantung pada kualitas datanya. Kalau AI itu, ini ada penelitian, AI itu sekarang, bukan AI yang di ChatGPT ya, tapi kalau nggak salah di X itu kalau nggak salah. Jadi AI yang dibentuknya itu dari komunitas X. Padahal AI itu awalnya setiap kali menjawab bahasanya sopan gitu. Tapi karena dia ngambil datanya dari X, tiba-tiba AI itu jadi nggak sopan gitu. Karena salah gaul gitu, salah pergaulan. Jadi AI juga bisa salah pergaulan. Tergantung dia dilatihnya itu pakai data yang mana. Nah kemudian, nah ini yang terakhir nih, paling penting itu tetap membutuhkan pengawasan manusia dan pertimbangan etis. Gitu. Jadi maksudnya AI ini karena dia nggak bisa bedain mana baik mana buruk, jadi harus diawasi sama manusia. Harus setiap yang dijawab itu harus difilter dulu. Harus ada filternya itu manusia, itu hati nuraninya manusia.
Oke, mungkin itu barangkali untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang kecerdasan artifisial. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, cukup? Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.